dengan beliau seperti ini, kemarin beliau terpilih juga di BINUS Alumni Recognition Award, Thank salah satu you. alumni yang memberikan dampak besar buat Indonesia, terutama buat Nusantara kita Makasih. tercinta ini. It's a great honor, ya. Dari 120 ribuan orang alumni, salah satunya adalah di periode kemarin wisuda 65, Mas Panca selamat. Siap. Ini adalah karya kerja keras yang kita memberikan satu apresiasi semua orang terhadap apa yang dilakukan sama Mas Panca. Thank you. Apresiasi ini aku berikan juga ke teman-teman alumni semuanya biar tambah semangat, bro. Wow, hari ini senang banget bisa ketemu dengan sosok ini dan udah lama banget sih, hampir 2 tahun nyari orang ini. Akhirnya mau bersedia untuk datang karena situasi pandemi, dan juga yang paling penting adalah tamu kita hari ini adalah orang yang mungkin paling struggling juga di industrinya gitu ya. Kita tahu bersama bahwa pandemi memukul industri terutama di hospitality dan tourism. Biasa kita panggil Mas Panca. Iya, apa kabar? Udah lama kita. Yes, nggak ketemu ya. No sih, bro. Walaupun kita sama alumni. Iya, alumni sering di grup gitu ya. Iya, kita dulu selalu kumpul-kumpul di grup alumni kan, gitu kan. Di Senayan ya, di Senayan. Gitu. Semenjak pandemi, ini kemana ya? Pada gitu kemana ya teman-teman kita ya? Padahal pengen denger cerita apa yang terjadi. Benar, gitu. benar. Nah, ini bagus banget nih. Podcastnya kita sore hari ini. Ya. Thank you ya. Siap, Mas. Udah jauh-jauh ya iya. ke kampus kita yang ada di Syahdan. Kampus tercinta di Sadan. Ini the heritage of BINUS ada di sini, Mas Panca. Iya. Jadi, it's all start from here. Yes, betul ya. Nah, hari ini sebenarnya pengen tahu sih sebenarnya, Mas. Kabarnya Mas Panca ini gimana dengan apa yang dilakukan sekarang? Cerita sedikit dong. Thank you Mas Haris. Pertama terima kasih BINUS atas kesempatan ini diberikan, dan selalu senang untuk sharing ke teman-teman BINUS dan inspire yang lain. Jadi memang kebetulan seperti Mas ketahui, aku kan di industri yang namanya tourism atau hospitality. Dan industri tersebut kebetulan salah satu dari beberapa industri yang quite struggle dan memang kita sudah melewati fase-fase yang penting, tetapi memang kalau sharing di industri kita, Mas, kan kebetulan kita bisa industri yang jatuh banget, industrinya nih hotel, travel agent, kita nggak bisa terbang, kita nggak bisa servicing people, hotel-hotel kosong, travel agent juga pada nggak bisa jalan gitu. Nah, dan kemudian teman-teman yang juga mendukung industri ini juga rontok semuanya gitu ya. Dan walaupun ini industri yang waktu itu diestimasi, Mas, bakal ngalahin oil and gas gitu ya. Income-nya dipredik waktu itu di tahun 2019, exactly sebelum pandemi itu $21 miliar. Wow, iya. Itu beneran bakal any industri, termasuk teman-teman yang di IT industri, di mining, ini sebenarnya industri yang ini, makanya saya senang banget kalau ada BINUS yang teman-teman di hospitality, you guys in the right track gitu ya, karena ini bakal jadi industri yang besar di 2030 gitu ya. Nah, jadi kemarin cerita lanjutan, Mas, kita pada tiarap semuanya, tetapi alhamdulillah puji Tuhan itu kita segera mulai pelan-pelan, Mas, beradaptasi gitu ya. Jadi kita ada yang namanya CHSE gitu ya, kita boleh tetap meeting, tetapi rapatnya akhirnya pakai banyak sekali item-item yang harus kita lewati, akhirnya boleh tetap rapat tapi orangnya jumlahnya terbatas. Kita boleh bikin event juga jadi cuma 25% dari kapasitas. Nah, adaptasi itu kita jalankan dan finally kita towards di pertengahan tahun ini udah mulai membaik dan everything is go back to normal by this period ya, di Q2, Q3 kita udah mulai normal sih, Mas. Iya, tapi
Tiket pesawat masih mahal, Mas. Tiket pesawat mahal gini lah. Aku punya explanation-nya nih buat teman-teman yang nanya kenapa tiket pesawat mahal ya, Bro. Jadi gini, Bro. Jadi waktu itu kan ini all about supply and demand ya, gitu ya. Lo tahu kenapa tiket murah karena kita kebetulan ada di size masyarakat yang gede. Kita tuh perjalanan udara kita tuh pernah mencapai 100 juta perjalanan di satu bulan gitu ya. Nah itu dan kita punya banyak pesawat. Nah industri yang waktu itu struggle adalah airlines ya. Jadi airlines itu yang mereka lakukan, mereka harus mengembalikan pesawatnya karena mereka terus ditagih terus, Bro. Kayak lo nyicil handphone lo, nggak nyicil ya, cash ya. Oh jadi nggak enak. Nah itu ditarik ininya gitu, leasingnya. Oh lo nggak bisa bayar lo, ya udahlah pesawatnya mau diparkir lah di Amerika gitu kan. Nah karena pesawatnya kurang, nah jadi akhirnya, jadi secara economic scale airline harus naikin, Bro, ininya nah kebetulan sekarang pelan-pelan airline sudah mulai regain the customer gitu ya. Ya memang kita nggak bisa langsung ini sih, tetapi gue yakin ya 2-3 tahun mendatang akan back to supply and demand lagi gitu. Nah, Mas Panca sama teman-teman kan juga ada di asosiasi ya, untuk bicara banyak hal segala macam gitu ya. Nah, situasi sekarang ini kan kita lihat industri MICE ini ya, expo, exhibition dan lain sebagainya, hybrid segala macam. Bahkan sekarang udah full on-site gitu ya, yang sebelumnya juga masih dikombinasi dengan hybrid segala macam. Benar, tadi gue lupa, benar hybrid. Jadi ada event yang hybrid tuh, itu bagian dari adaptasi di tourism juga. Terus Mas. Nah itu gimana sekarang? Udah teman-teman di asosiasi atau enggak teman-teman yang di dalam industri ini udah mulai tersenyum kembali? Iya, sebenarnya udah ya, di beberapa industri sudah, karena yang nggak bisa balik itu adalah benar-benar mungkin some hotel and resort di Bali karena terpuruk banget. Dia punya prinsipal jatuh juga bisnis utamanya, jadi double disaster lah ya. Jadi di industri utamanya kena, di industri ininya kena, terus bangunnya susah. Tetapi aku bisa bilang sih 60-70% kita sudah mulai recovery, bahkan in the full speed. Yang paling menarik adalah sebenarnya adaptasi yang kemarin tuh, Mas, yang kita hybrid itu ternyata masih nyambung gitu ya. Jadi itu yang sebenarnya menurut kita jadi lebih menarik, karena dulu kan lo nggak pernah kepikiran kan bikin event yang ada online-nya juga gitu ya. Tapi akhirnya sekarang karena ya udah deh gue hadir, ada online dan offline, itu akhirnya jadi kebiasaan. Terbiasa. Ya, tetapi itu kebiasaan yang baik karena di situ ternyata terjadi kalau kayak di event tuh biayanya lebih murah, tapi tujuannya nyampe gitu. Jadi ini kalau kita ambil positifnya keren sih, Mas. Ini masih kita merasa bahwa ini semua ada hikmahnya. Pandemi ini ternyata membawa kita ke sebuah kebiasaan baru yang dan tentunya yang paling penting adalah kita lebih care terhadap kesehatan dan kita juga lebih prepare gitu lah istilahnya, Mas Aris. Iya kan, beberapa kali saya juga sempat berkunjung lihat expo otomotif gitu kan ya. Ya bertumbuh, bahkan terakhir ke sana juga penjualan mobil luar biasa. Exactly. Apa karena orang nahan duitnya akhirnya? Iya, sebenarnya gini. Ada hal gitu juga nggak sih? Artinya kan spend-nya yang tadinya ini. Betul. Sebenarnya iya nggak sih gitu? Atau mungkin ada juga kan yang nggak kerja kan tapi. Iya. Sebenarnya gini ya, kita kebetulan bersyukur ya, kita punya size gitu ya. Industri kita tuh masyarakat kita tuh masih tetap punya kekuatan untuk spending. Makanya ya mungkin mereka waktu pandemi ada yang bisa nabung, ada yang tabungannya habis gitu. Nah, tapi pada saat ini kembali normal, ternyata beberapa consumer goods itu jadi kembali ke kebiasaan biasa gitu ya. Kalau tadi mobil kan ganjil genap gitu, jadi ada kebutuhan, Mas. Jadi selalu ada alasan. Di Republik ini kan negara kita nih nggak semuanya ujuk-ujuk gitu, pasti semuanya ada rangkaiannya lah gitu ya.
Kemarin juga rentetan konser-konser ya. Konser-konser Waduh, naik rame lagi banget gitu ya. Itu gitu udah balik ke normal Mas gitu. Gila ya, Jadi luar biasa. dan kita bayangin ya kita eh, ada di sebuah masyarakat yang masih bisa spending dan di spending itulah ternyata ekonomi kita bergerak. Makanya Pak Jokowi kebetulan 2 hari yang lalu itu ngumpulin, kemarin Ya. ngumpulin seluruh bupati, kabupaten kota, Oke. Kapolda, kepala Kajari untuk ngingetin gitu, jangan lengah gitu ya. Kita kalau lu punya di lumbung ini karena yang di global ini lagi mau mulai tanda-tanda ya kita mudah-mudahan enggak lah ya. Tetapi ada semacam resesi yang nanti mungkin impacting ke kita gitu Mas. In a way gitu ya. Ini saya kembali ke nggak semua orang bisa bertahan dengan pada saat kemarin ya kena turbulence gitu ya ibaratnya gitu ya. Kenapa nih Mas Panca masih yakin ya bahwa industri hospitality, bicara tentang Mas Panca sendiri ya gitu kan. Ya pasti kan butuh juga pemasukan, butuh juga sesuatu yang bisa sustain gitu ya kan. Ini saya mau bertahan sampai kapan? Tapi saya nggak ngelihat ada kekhawatiran dengan Mas Panca nih. Artinya ini memang sudah hidupnya atau memang ada hal yang ini saya nggak bisa tinggal diam. Apapun caranya saya lakukan. Ibaratnya kalau sepak bola tuh partisipan tuh supporter sepak bola tuh pokoknya mau kalah mau menang tetap gue membela itu gitu. Ibaratnya begitu tuh Mas Panca ini sebagai orang-orang yang benar-benar harus membela industri ini sampai kapanpun gitu. Betul. Gimana Pak Sandi? Ya jadi memang kita yang pertama punya keyakinan dulu ya dan kemudian memang kan di salah satu nilai-nilai di BINUS kita kan itu kita empowering gitu ya. Jadi pada saat waktu pandemi gue bilang ngapain ya bro, gue nggak ngapa-ngapain nih, keluar susah apa. Jadi yang aku lakukan waktu itu kita bikin namanya ITEL, Indonesia Tourism E-Learning gitu ya. Kebetulan kayak aplikasi ada sekarang pembelajaran. Jadi buat misalnya tour guide gitu ya, tetapi karena ilmunya dia tour guide, tapi dia mungkin dikasih ilmu yang lain gitu Mas. Misalnya bicara mengenai tour guide, tetapi dia kita sesama industri Mas, kita panggil nih teman kita yang dari asosiasi selam, diajarin gitu. Ternyata kalau guiding di selam tuh begini gitu, dia nggak pernah tahu. Nah kan di rumah jadi ada kegiatan. Terus sebaliknya juga mungkin teman-teman yang punya kemampuan yang lain mengajarkan yang lain. Jadi itu kita mengisi waktu. Nah kemudian juga tentunya pada saat itu kita juga mencoba untuk meyakinkan teman-teman yang lain itu untuk menginvestasikan waktunya untuk sharing. Misalnya GM nih Mas, GM hotel. Boleh nggak? Lu kan lagi tetap digaji nih, tapi gajinya 25%, 50%, boleh nggak lu ngajar gitu kan? Dan ternyata mereka willing. Jadi aku mencoba untuk menggabungkan ekosistem ini Mas gitu ya, di yang ada. Karena memang dunia ini ternyata setelah pandemi ini banyak yang berubah di industri kita juga, dan itu kita menyebabkan kita harus adaptasi, kita harus kolaborasi gitu, udah nggak bisa sendiri lagi, dan kita juga harus adaptif, kolaborasi dan juga inovatif gitu ya. Kalau inovatif kan memang hal yang istilahnya kemarin kita dikejar terus nih Mas gitu. Lu kita jualan travel agent tiba-tiba jualan bakso gitu kan, jualan frozen food gitu. Iya, betul. Jadi ya itu kan bagian dari untuk tetap bergerak. Tetapi moving towards ya ternyata setelah kita bisa lewatin ya itu jadi sebuah pengalaman yang luar biasa Mas untuk struggling ke depan gitu. Apa yang membuat Mas Panca ini struggling untuk apa nih? Iya kan? Kalau aku sih sebenarnya Mas Aris, jadi yang lebih penting itu adalah bahwa ya hidup kita sekali gitu ya Mas ya. Kita nggak pernah tahu gitu ya sampai kapan kita dikasih kesempatan. Jadi saya pikir kalau kita bisa sebagian dari waktu kita bisa giving back gitu ya. Seperti saya senang sekali
kenapa selalu kembali, dan saya senang ke giving back ke institusi yang mengajarkan, memberikan saya ini ya, termasuk BINUS gitu ya. Saya sangat tertarik untuk itu, dan saya juga penganut continuous learning, Mas, karena seperti kita berbicara sekarang, teman-teman mungkin ada pertanyaan atau yang lain, saya bahkan suka belajar dari situ gitu. Itu malah yang paling menarik adalah teman-teman kadang-kadang inspirasi itu bahkan terbentuk gara-gara kita suka ngobrol gini, Mas, gitu. Jadi karena kan ini selalu berubah kan, selalu dynamic gitu ya, dan apakah waktu itu konsep customer centric masih berlaku gitu, dan ini yang berubah di industri kita ya, di hospitality ini pola turis bagaimana. Mas Aris yang dulu misalnya gue udah tau lah, misalnya kita temenan, gue udah tahu nih, lu kalau jalan-jalan pasti nyarinya kafenya yang begini, lu pasti spendingnya yang begini. Nah ini ternyata setelah pandemi bisa berubah, Mas. Nah ini kita yang saya pikir ini yang kita perlu investasi waktu, dan saya kebetulan kembali ke pertanyaan tadi, saya pengen kita tuh nggak kalah, Mas, sama Thailand, Singapura. Thailand itu kita tuh turis kita topnya tahun 2019 tuh inbound ya, datang ke Indonesia itu 16 juta, Mas. 16 juta. Singapura yang cuma segede Danau Toba itu 18 juta, bro. Lebih gede. Padahal dia nggak ada domestic travel dari ujung dari Tanjung Priok ke ke Blok M doang gitu ya. Itu 18 juta. Nah, Malaysia yang sama-sama makan nasi lemak, nasi uduk gitu ya. Itu dia 27 juta. Thailand lebih gila lagi, bro, 40 juta gitu. Padahal kita nggak kalah kan. Kita apa sih kalau lu ke Bangkok gitu ya, apa sih bedanya kita sama mereka gitu, sama-sama ini makanannya mirip, kok mereka punya ini gitu ya, nah ternyata setelah aku pelajarin itu ujung-ujungnya karena mereka tersentral, kolaborasi gitu. Nah ini yang aku pikir ya, aku pengen jadi bagian kecil yang nyemangatin gitu, Mas. Ayo dong, yuk kita ini jangan sampai kita kalah gitu kan. Gitu sih, Mas Aris. Tapi nggak semua orang yang bisa kayak Mas Panca ya. Saya masih penasaran apa yang membuat, artinya gini, ada dong pasti titik terendahnya dong. Ya bicara tentang industri yang kemarin, aduh. Ya titik rendahnya pada saat kita melepas aset seperti teman-teman, Mas. Kita melepas. Jadi teman-teman waktu di industri kita tuh ya lepas aset gitu ya, untuk bisa bertahan ya. Jadi ya that is actually salah satu titik terendah kita di industri kita sih, Mas, gitu. Pada saat teman-teman yang punya puluhan bis harus dibalikin. Jadi ya kan itu kan kalau bahasa sekarang tuh mental banget gitu ya. Kena mental, bro. Justru mungkin itu kali ya yang membuat akhirnya keyakinan bahwa saya tepat memilih apa yang saya pilih gitu ya. Exactly. Benar ya. Dan ya memang nggak semua orang bisa begitu ya. Tetapi ya saya juga banyak belajar ya. Saya juga beberapa kali ngobrol juga dengan teman-teman di mana sebenarnya ada satu momentum yang membuat akhirnya bisa lebih besar dari yang mungkin sebelumnya dia dapatkan. Hanya masalah proses aja. Seberapa yakin Mas Panca industri ini bisa membawa, ya bicara tadi efek dampak atau empowering yang tadi Mas Panca bilang ya. Karena ya kalau saya tadi dengar ya, nggak bicara hanya sekedar bahwa Mas Panca mencari nafkah, tapi ada jiwa empowering yang memang sudah ada dari dulu dan itu terimplementasi dan tidak ada keterpaksaan gitu ya. Nah ini yang membuat akhirnya punya keyakinan mungkin ya. Nah, keyakinan yang seperti apa nih ke depan menurut Mas Panca sendiri ya? Iya, aku percaya hal-hal besar bisa terjadi dengan kita menginspirasi teman-teman kita sendiri, dan kita nggak perlu jauh-jauh gitu ya, Mas. Di komunitas sendiri kita aja. Misalnya kita mulai dari alumni, karena alumni menurut aku tuh tempat di mana kita punya kita di satu periode sekolah sama-sama, kita punya engagement gitu ya, dan di situ wajar kalau misalnya
kayak sekarang di Hmm. politis ya Mas ya, Iya, kita iya. nggak I'm not in politik, tetapi misalnya dari mana misalnya nih apa pimpinannya dari uninya dari mana gitu, itu dia mempercayakan teman-temannya semuanya Mas gitu. Nah ini menurut aku sesuatu yang menurut aku baik ya, dan salah satu PR-nya aku nih Mas sebenarnya di BINUS ya, kita pengen sebenarnya melakukan itu ya, karena kita ternyata kalau di data ya Mas ya, sebenarnya tadi Mas bilang 120.000 alumni ya, itu sekarang kan banyak Mas yang menempati posisi-posisi penting, baik itu di swasta, pemerintah. Kalau itu kolaborasi Mas gitu ya, ya memang kita dukung juga alumni IKA BINUS dan yang lainnya. Itu luar biasa banget Mas gitu. Kita tuh size-nya sama, nah aku pernah ngukur, tahu nggak Mas, kita size-nya sama dengan penduduk Papua Mas. Oh gitu iya? Ya. Iya. Gila loh, apa namanya kalau BINUS ini dikumpulin is a province man. Iya, jadi kita bisa, maksud aku ini yang tadi membawa bahwa ya oke, mungkin bukan di era kita, tetapi paling nggak kita menempatkan satu pondasi dulu ke penerus kita gitu. Aku juga kan kebetulan sebagai ketua alumni BINUS BBS, saya juga pengen nih ada tongkat estafet, dan kemudian yang berikutnya itu kita coba ke depan itu kalau boleh bisa gitu ya, nanti kita punya unity yang luar biasa gitu ya, karena nggak muat Mas Stadion Utama Senayan tuh kalau ngumpulin BINUS gitu ya. Oke. Ini menarik ya sebenarnya. Saya hanya berpikir ini kapan healingnya? Oke. Atau pekerjaannya jadi healing. Kalau saya baca profil sedikit, beberapa perusahaan nih yang udah Mas pegang sekarang ini berjalan, terus juga jiwa empowering yang tidak bisa tinggal diam juga dan tidak bisa tutup mata juga, apalagi melihat Indonesia sebagai bangsa yang besar dan bangsa kita juga atau negara kita juga itu sendiri, yang tentunya butuh tangan-tangan kita kan Mas, gitu, tangan-tangan orang. Mas Panca ini yang bicara tentang industri yang sekarang ini juga mencoba untuk bangkit kembali gitu kan. Dan itu memang tidak bisa membalikan telapak tangan yang tadi sebelum pandemi kita menjadi salah satu industri 2 terbesar gitu ya, memberikan kontribusi terhadap pendapatan negara gitu. Dan sekarang harus memulai kembali gitu ya. Ini healingnya kapan nih? Healingnya kapan? Waduh, pertanyaan bagus. Atau industrinya industri healing nih? Enggak industrinya healing Mas. Jadi kita enaknya di industri kita kerja sambil healing Mas. Oh gitu ya. Seriously, jadi teman-teman kita tuh bukannya nggak serius, tetapi memang industri kita kan industri healing ya. Jadi yang sebenarnya providing orang untuk healing. Jadi terus terang kayak kemarin saya ke Bali, besok minggu depan harus ke Bali lagi gitu ya. Ada kemarin tuh perayaan Hari Pariwisata Dunia 27 September. Kemudian besok tuh minggu depan tuh ada World Creative Economy Conference gitu ya. Jadi conference industri, dan memang kan Bali kan jadi banyak acara G20 lah Mas kita. Dan tahun depan jangan lupa kita ada jadi ketua ASEAN juga teman-teman. Jadi ini momentum juga, mungkin BINUS perlu mikirin udah jangan jadi jago lokal aja bro, kita harus mikirin jago ASEAN. Oh iya dong, makanya semangatnya empowering gitu. Empowering itu, kalau perlu kita empowering orang ASEAN betul, gitu. Betul. Nah, jadi tahun depan keketuaan kita jadi ASEAN. Nah, jadi balik ke tadi ya, karena udah mulai banyak trip-trip itu sebagai aku sebagai ketua umum salah satu asosiasi yang namanya Tepanas, Teman Parekraf Nasional. Yang dukung UMKM gitu ya, supaya lebih semangat gitu ya. Dan juga kita mau mendorong supaya terjadi kolaborasi supaya tujuannya tadi nyampe Mas, bahwa kita di 2030 akan menjadi negara yang penghasil utama devisanya adalah dari pariwisata gitu ya. Karena Singapura aja cuma punya satu theme park yang itu yang bola itu bro, yang lu foto-foto itu di depannya. Selalu ya. Buat foto. Iya itu itu udah bisa ngasilin ini gitu ya. Namanya kita tuh banyak banget ya. Jadi kami di industri kami healingnya sambil kerja. Jadi kita nikmatin itu sih, dan ya aku kebetulan
lagi punya hobi olahraga Aha, lari gitu oke. ya. Jadi apa lari sepeda sebentar balik lagi apa namanya ke jalan yang benar. Jalan Jadi yang benar ya. ya di situ juga saya nikmatin Oke. my healing juga sih apa namanya lari sama teman-teman. Iya. Berapa tahun? 20 tahun lebih di industri ini? Atau menikmati I'm healing ini? oke. Kerja sambil healing enak banget ya kayaknya Iya, ya? aku Hah? dan ya aku kebetulan stay di same industry Hmm. close to 25 tahunan lebih. Ya. Wow, silver nih ya. Kalau Oh iya, pernikahan tuh silver pernikahan silver. anniversary. Waduh. Dan memang ini menjadi menarik ya. Iya. Tapi mungkin mau minta Mm-mm. sedikit juga. Kira-kira kebutuhan akan apa namanya sumber daya manusia, Iya. terutama karena industrinya udah mulai berkembang ya. Yes. Kemarin mungkin ketahan orang yang dalam tanda kutip memilih Iya. jurusan-jurusan yang kaitannya dengan industri apa namanya hospitality and tourism itu Mm. drop juga gitu. Iya, Artinya iya. masih mikir ini saya gimana nanti gitu ya. Akhirnya nggak milih itu. Nah, nggak tahu apakah sumber daya manusia pun juga mengikuti seiring dengan bisnisnya juga berjalan dan kebutuhan akan sumber daya manusia itu juga menurut Mas Panca sudah mulai banyak orang yang juga akhirnya bukan kembali ya, akhirnya melihat bahwa ini menjadi satu masa depan profesi ataupun masa depan bisnis untuk anak-anak yang memang mau ambil program atau jurusan hospitality industry tourism itu sendiri sih. Iya. Kalau dulu sempat ada pertanyaan ya, nggak apa, lo kalau sekolah di hospitality jadi apa? Ternyata banyak yang bilang akan jadi guide gitu. Benar-benar. Apa? Wow, aku bilang itu ternyata itu menurut aku persepsi yang terus harus kita rubah ya over the time dan itu yang menyebabkan kenapa orang kita nggak mau kan kalau dulu kan keren wah gue masuk teknik perkapalan atau teknik perminyakan gitu karena kerja di oil company gitu. Tapi pertanyaannya emang gampang bro gitu kan kerja di. Nah industri kita di tourism ini yang mungkin aku bilang dimungkinkan gitu ya kita sebagai pengusaha dan sebagai entrepreneur. Nah Binus juga mengajarkan kan ya mengenai entrepreneurship ini sangat luar biasa. Nah aku pikir ini harus terus kita dukung dan kita jalankan dan kita harus jadi bagian yang mengkampanyekan bahwa industri ini akan menjadi industri yang besar. Dan kalau aku bilang, benar sekali Mas Haris bilang faktor SDM tuh penting banget ya. Kenapa kalau misalnya lu pergi ke Singapura atau ke Malaysia, you feel treated different gitu. Tetapi ada yang mereka nggak punya, men. Kita keramatamahan kita tuh luar biasa banget gitu ya. Jadi ini yang sebenarnya akan jadi sebuah aset yang luar biasa buat bangsa ini sih. Ya artinya semuanya kena ya, holistik lah ya. Industrinya mulai dari hulu ke hilir itu hidup kembali gitu ya. Ya saya pikir juga melihat bahwa pertumbuhan di kita yang juga masuk ambil program jurusan bidang hospitality itu juga meningkat gitu ya. Tapi artinya itu juga harus keyakinan masyarakat udah membaik karena nggak harus ke hospitality sih Mas. Karena gini, sebenarnya industri lain perlu hospitality gitu ya. Kalau misalnya banking gitu ya, lo kan perlu keramatamahan. Dia belajar. Jadi istilahnya kita ilmunya kepake kemana-mana sih sebenarnya gitu. Iya, artinya semua industri butuh orang. Exactly. Hospitality itu sendiri sih. Pasti ada dong. Gak mungkin kan nggak ada gitu. Benar. Even menyiapkan sajian utama untuk tamu-tamu luar biasa pun di kantoran juga banget. Yang baik kan. Orang bisa impresi kita terima tamu kan itu dasarnya karena hospitable kan. Dasarnya dari situ semuanya. Makanan enak ya itu kan berasal dari ada orang yang belajar jadi chef jadi di F&B teman-teman yang Binus yang lagi belajar ini tetap semangat gitu ya karena you guys karyanya ditunggu gitu. Tapi kan. menarik loh. Saya cerita ya. Bukan saya karena di Binus aja sih, tapi memang Binus mengembangkan istilahnya namanya minor program ya. Jadi minor program itu belajar bidang yang memang bukan bidang utamanya gitu ya. Misalnya saya orang IT nih, tapi saya mau belajar kuliner. Nah, dia bisa ambil salah satu program yang ada di minor program. Artinya ini juga bisa mendorong tadi ya kaitannya dengan bagaimana juga
bukan memperkuatnya, artinya bisa melebarkan minat orang yang suka dengan industri ataupun ingin memperluas wawasannya gitu ya di dalam industri hospitality maupun tourism itu sendiri sih, gitu ya. Artinya kan memang tidak hanya sekedar bahwa hanya orang yang ambil jurusan di bidang itu, tapi orang yang mungkin ya contohnya kayak orang IT gitu kan. Ya dia punya bisnis kuliner gitu kan. Nggak ada salahnya dong. Bener kan? Dan gitu ya. minimum kalau dia punya uang, Mas, dia bisa tahu investasi ini. Misalnya lo you make a lot of money bikin IT company ya. Dan kemudian lo gue mau invest di bidang apa ya? Misalnya ternyata gue mau bikin restoran gitu. Ya jadi lo tahu industrinya. Lo nggak bukannya dibohongin ya, tapi you don't have to ini karena gue udah tahu ini jadi itu bagus banget sih. That's good tadi kalau ada program itu di BINUS ya. Itu nice. Itu memang kita ya sharing dengan program pemerintah dengan Kampus Merdeka. Kampus Merdeka, ya. Ya fleksibel pembelajaran itu nggak ada batasnya sekarang gitu ya. Exactly. Siapapun bisa belajar itu pelajaran dan anugerah utama dari pandemi ini, bro. Gitu. Kalau kita bilang positively, karena kalau nggak ada pandemi ini nggak bakal tuh kita ada inovasi-inovasi kayak gini. Ya nggak apa-apa lah kita mundur sedikit, tetapi kita quantum leap gitu. Quantum leap ya. Mas, mau sampai kapan, Mas? Apa tuh? Mau sampai kapan? Apanya tuh? Ya, dengan hidup yang sekarang ya. Iya, I'm enjoying. Ada mimpi besar apa nih yang mungkin? Iya, kemarin kebetulan sekarang juga lagi event-event udah berjalan lagi. Alhamdulillah, puji Tuhan, udah mulai ada sibuk banget ini. Jadi tadi terlambat juga, mohon maaf datang ke sini, bro. Udah mulai back to back nih gitu. Udah back to back Vicon di jalan. Jadi udah meeting di dua, di tengahnya ada Vicon, bro. Dulu kan nggak ada, bro. Dulu tidur atau apa. Dulu ini in between meeting bisa keisi Vicon ya. Benar. Tadi itu happen just now. Nah, aku juga lagi ngambil S3 juga gitu kan. Jadi ya pengen ngabdi dalam mungkin 2-3 tahun ke depan gitu ya setelah selesai. Tapi mau fokus tetap bagi waktu antara kerjaan yang ada unsur healingnya. Jadi gua healing dan kerjaan sama, bro. Kalau lu kan harus nyari waktu healing kan. Kalau gua kerjaan healing sama. Terus kemudian gue mau nyediain waktu untuk tetap berbagi, untuk tetap empowering dengan semangat BINUS tadi, dan juga yang ketiga dan tentunya keluarga ya. Yang ketiga tentunya adalah back to school karena kita tuh penganut continuous learning ya. Jadi aku pikir ya kayak tadi ya, gue pengen belajar sesuatu yang selalu yang baru gitu ya. Kalau ngomong arti hidup ya, sebenarnya udah masa di mana nih mengartikan hidup nih? 25 tahun di industrinya gitu. Sudah cukupkah? Atau mungkin udah saatnya gue harus memberikan dampak nih yang besar buat society atau masyarakat? Ya itu mungkin itu yang jadi poin utama ya. Mungkin aku pengen I'm in the late 40 gitu ya, dan kemudian in 2-3 years time aku masuk ke 50, Mas. Jadi aku pikir di 50 tahun itu kemudian aku cuma punya waktu mungkin 10 tahun gitu ya, untuk aku ngabdiin dan make more impact to other people. Dan 60 tahun gue portfolionya udah enak-enak ya, tinggal kita keliling Nusantara, bro. Keliling dunia mungkin kita nikmatin dan kita dapat sambil ya mungkin ya udah saatnya money work hard for us gitu ya. Jadi bukan kita pengennya 60 ke atas udah nggak terlalu ini, Mas, gitu ya. Penasaran tadi kan healing sambil kerja ya. Dari ujung Sabang sampai Merauke, Timur, Talaut sudah semua atau ada yang belum pernah?
Hampir semuanya Mas, Hampir kebetulan semua. dari Sabang sampai apa namanya dari Papua, tapi gue belum yang ke Merauke ya di bawah ya. Oh, Jadi oke oke. udah pernah ke Raja Oh Ampat, iya iya iya. apa Sorong, beberapa Wow. daerah Kalau pernah dapat sertifikatnya di ujung sana, aha, Sabang gitu aha. ya. Karena kan kalau lu lu udah pernah ke Sabang, Belum Aceh? yang 0 Iya. kilometer itu? Jadi lu naik Belum pernah. lu Acehnya sih udah naik pernah, heeh. Aceh udah pernah ya. Nah, Heeh. lu naik ferry, Aha, ferry cepat aha, dan lu sampai ke pulau di ujung namanya Sabang. mhm. Pantainya bagus-bagus, Bro. Oh Dan di ya? sana nggak seketat kayak di mainlandnya ya, Oke. karena banyak turis juga. Iya iya Spot iya diving keren iya banget. iya. Lu jalan sampai di ujungnya lu ketemu ada namanya monumennya. Nah, kalau sana lu dapat sertifikat, Bro. Gitu. Iya iya. Bahwa lu pernah ke Lihat di YouTube aja orang reviewnya kan Iya, gitu. itu. Aduh, kapan ya gue ke sana gitu Iya, ya. benar. Aduh, mentok di apa namanya? Banda Aceh doang. Ada Setelah Aceh, itu udah ya. nggak ada Tapi lagi. kita kita lihat ya pemerintah sangat bagus sekali bangun infrastruktur gitu ya. Lu nanti di Jawa lu nggak akan kesulitan kemana aja selama lu punya eh, selama masih ada roda ya lu bisa gelinding gitu ya. Itu lu pakai mobil, pakai motor enak banget. Di Sumatera saat ini penyeberangannya udah enak gitu ya. Dulu lu kalau nyebrang ke Iya. ini lu gak bakal tahu. Sekarang lu masuk di Bakahuni Merak ke Bakahuni ferry-nya enak, very well managed gitu ya. Lu juga naik kereta api Iya, juga. iya. Kita tuh sekarang enak banget ya di transport seperti itu ya. Karena pemerintah terus bangun. Jalanan kita sampai Palembang udah bagus, Bro. Iya, iya. Ada tol gitu ya. Nanti dinyambung lagi ke atas sampai Padang gitu ya. Dan kita nggak tahu sampai mungkin Acehnya sampai kapan. Mungkin di next decade ya. Nah, ke Balinya kita juga mulai akan dibangun jalan tol, Iya, iya. jadi bagus. Penasaran Gitu. yang daerah khusus yang di Mandalika itu gimana tuh sejauh ini? Mandalika sekarang berbenah banget. Oke. Mereka semenjak ada motor Iya, GP ya, betul. dan sekarang mereka lagi siap-siap superbike gitu. Jadi itu jadi yang menarik gitu ya. Jadi orang jadi pengen motoris, geng-geng motor. Kita punya klub atau teman-teman juga pasti pengen ke sana juga touring gitu ya. Touring is something yang menarik karena lu nggak berhenti di situ. Kalau lu sampai Lombok, lu kalau sampai ke NTT lebih menarik lagi, Bro. Oh, iya. Karena trek di jalannya tuh persis di pinggir pantai, indah banget gitu. Jadi lu tuh kalau mau nyari healing di Indonesia, Bro, murah banget. Kalau lu, ini satu ya, gue ngasih tip juga. Walaupun gue belum lakuin ya, gue lagi mau nextnya nih gue lagi mau belajar nyelam, Bro. Lu harus kalau lu nggak punya problem atau ketakutan nyelam ya lu harus nyelam. Karena apa? Peselam kita tuh di zona triangle yang punya underwater terbaik gitu ya. Oh iya. Beberapa penulis buku dan bahkan salah satunya tuh penulis buku di UK, gue lupa namanya siapa, dia sampai nangis, Bro, di dalam ini. Oh, karena Dia bilang gue nggak pernah lihat underwater seindah ini gitu. iya? Gue pergi spot selam ke manapun gitu. Jadi orang-orang datang ke negara kita, ya udah kita ngapain lah gitu kita ya, kecuali kalau lu mau sekali-sekali, tetapi orang kita harus lebih banyak ke tempat kita sendiri daripada ke luar negeri gitu, Bro. Gitu. Ini kalau mau cerita tentang Indonesia pasti nggak ada habis-habisnya sama Mas Panca nih pasti kan. Dengan cerita yang luar biasa. Tapi gue harus closing di obrolan kita. Tapi banyak hal yang kita bisa pelajari dari sosok Mas Panca itu sendiri ya. Dengan tadi kegigihan, komitmen, fokus gitu ya. Juga semangat empowering dan mau melihat lingkungan, situasi gitu ya. Dan yang paling penting adalah nggak hanya sekedar bahwa kita sudah di atas, tapi bagaimana kita di posisi struggling dan kita mau bangkit itu kan. Dan saya lihat di Mas Panca ini nggak ada tuh turun semangatnya gitu. Terakhir dari saya ini sebenarnya pertanyaan standar sih gitu ya. Punya moto hidup selama ini selalu di bawah nggak sih? Aku sih nggak ada yang spesifik sih, Mas, kalau moto hidup dan ya pengen kita tuh pertama selalu melihat sesuatu ada positive side-nya aja gitu ya. Karena itu yang pertama. Karena
kalau kita sekali lagi ya kalau bicara bahasa sekarang mental gitu ya. Jadi itu sebenarnya yang bikin kita down pada saat kita selalu kalau kita lihatnya dari sisi yang berbeda gitu ya. Jadi ini yang selalu kita coba untuk positif dan saya juga masih terus belajar untuk lebih sabar aja gitu ya. Kadang-kadang ya karena dasarnya ya orang timur ya, dari aku kan dari Toraja gitu ya. Mas Yadi suka temperamen, suka ini. Ya motonya ya kita jangan pernah burn the bridge gitu ya. Ya karena kita nggak pernah tahu suatu saat kita merluin orang ini. Jadi kalau moto aku tadi 2 positif, selalu positif thinking. Yang kedua jangan pernah burn the bridge gitu ya. Jadi for any reason gitu lo sebisa mungkin lo tahan gitu ya. Kalau lo kesel banget karena you never know bro. Suatu saat lo ketemu dia dan lo memerluin dia gitu. Itu tergantung apa yang lo lakuin sekarang gitu ya. Jadi ini apa yang kita lakukan sekarang tuh sebenarnya semuanya bagian dari future investment gitu ya. So itu sih yang aku percayain sih. Iya. Luar biasa loh. Ini baru pertama kali loh ngobrol bareng sama Mas Panca lebih dalam. Biasanya ngomongnya tentang kerjaan dan kerjaan gitu ya. Mikirin Binus ya bro ya. Betul. Dan dengan beliau seperti ini, kemarin beliau terpilih juga di Binus Alumni Recognition Award. Salah satu alumni yang memberikan dampak besar buat Indonesia, terutama buat Nusantara. Makasih. Kita tercinta ini. It's a great honor ya. Dari 120 ribuan orang alumni, salah satunya adalah di periode kemarin wisuda 65. Mas Panca selamat. Siap. Ini adalah karya kerja keras yang kita memberikan satu apresiasi semua orang terhadap apa yang dilakukan sama Mas Panca. Thank you. Apresiasi ini aku berikan juga ke teman-teman alumni semuanya biar tambah semangat, bro. Wah, thank you. Semangat terus. Iya. Saya yakin bahwa Mas Panca ini adalah aset buat bangsa ini untuk bisa membantu bagaimana memajukan industri hospitality tourism maupun orang-orang yang ada di sekitarnya. Siap, thank you. Mas. Thank you, Mas. Sampai ketemu lagi. Iya, sampai ketemu lagi. Thank you, bro. Thank you.